Bahagialah dengan apa yang kau punya. Walau hatimu merasa semua belum sempurna, sebenarnya kita sudah cukup semuanya. Bila dunia membuatmu kecewa karena semua cita-citamu tertunda, percayalah segalanya telah diatur semesta agar kita mendapatkan yang terindah. Impianmu terbangkanlah. Halo, assalamualaikum. Revaldo, you hebat. Ini kakak mau ngomong. Bisa nggak ya kalau misalkan besok kumpul di rumah kakak? Ini ngomongin warisan pertinggalan ayah sama ibu. Iya, segera aja. Besok ya, besok sore. Iya, oke. Assalamualaikum. Nih, bisa repot-repot, Kak. Udah minum dulu ini kalau warnanya. Yang biasa aja ya. Ini ada mau. Ya, apa-apa. Jadi, emang langsung aja ke address. Sekarang kan apa yang luas? Jadi mungkin ini inisiatif aku karena kebetulan aku juga anak tertua kan setelah pergi orang tua kita, bapak sama ibu. Jadi aku mau bahas soal pembagian warisan. Kalian tahu kan kalau semakin lama juga semakin nggak baik gitu. Jadi mungkin bisa segerakan aja kita mulai membagi warisan dari ayah sama ibu. Karena kan kita juga udah dewasa sekarang, udah bakal menempuh masing-masing juga. Setuju nggak kalian kalau kita bahas lagi? Tapi aku udah mikirin ini sih dari beberapa hari yang lalu. Mungkin dari seluruh harta yang dimiliki ayah sama ibu semenjak mereka menikah, mungkin pembagiannya bisa kita bagi menjadi berapa persen gitu. Nah, jadi kakak mau bagi persennya kayak gimana? Aku udah mikirin sih beberapa hari ini. Jadi menurut aku pembagiannya itu 45% buat anak pertama, 35% buat anak kedua, dan 20% untuk anak ketiga. Kok kakak lebih besar sih? Maksudnya kayak gimana? Ya, karena aku anak pertama, logika aja kan, karena aku yang tertua di sini sekarang di keluarga kita, ya pasti aku harus lebih banyak dong. Bisa gitu sih, Kak. Harusnya kita adil dong. Kasih juga sih, oke. Soalnya kan dapat paling kecil dirinya juga. Kasian. Kalau soal kasihan mah, emang kamu gak kasihan sama ini dan aku? Bukan gitu maksudnya, Kak. Jadi kalau kayak gitu juga kan aku anak sayangan gitu, anak sayangan mama. Itu aku juga harus berperan gede gitu. Anak kesayangan. Makanya kamu kasihan sama aku. Selama ini kamu jadi anak kesayangan kan? Kamu kuliah, kamu kira kamu kenapa bisa kuliah? Karena aku kan yang ngalah, aku rela gak kuliah biar mama bisa milih kuliah kamu. Seharusnya kamu kasihan dong lihat aku, makanya sekarang aku mau, aku yang besar. Ya nggak bisa gitu dong, Kak. Kan itu kan mama yang suruh kakak, jadi kan bukan aku yang mau juga. Ya, tapi kan di situ ada pengorbanan aku, Revaldo. Ya. Dan juga selama kamu kuliah, kamu dapat jajan tambahan dari mana? Dari aku kan, aku gak kuliah, aku yang cuma SMA ini cuma kerja dan ngasih kamu jajan. Nggak bisa gitu. Tenang. Ya nggak bisa gitu lah, Kak. Kan kita kan selama ini kan saudara, maksudnya kita juga harus adil lah gitu, jangan. Kalau soal keadilan, kalau gitu aku tuntut keadilan aku sama kamu beberapa tahun lalu. Bisa nggak kamu kembali? Ya itu kan itunya mama, perintahnya mama untuk kakak. Jadi kan aku kan nggak ada berhak juga buat. Revaldo, hidup kamu udah enak, kamu sarjana, kamu bisa dapat kerjaan lebih bagus. Masa kata orang tua kita yang dikit juga kamu mau? Ya kan, ya udah kan, maksudnya kita adil aja lah gitu. Soalnya kan kalau misalkan kakak anak pertama, aku juga anak sayangan mama gitu kan. Ya nggak bisa gitu lah. Anak kesayangan. Ya udahlah. Ya udah, pokoknya keputusannya kayak gitu. Aku sebagai anak pertama akan dapat 45%. Oke. Ya, jadi kan kamu kan adik kakak, jadi kamu harus tahu. Jadi kita ada masalah dalam keluarga.
Ya gitulah, jadi biar lebih jelas ya. Selamat siang Bapak Rekmanto. Selamat siang. Ya, kita langsung masuk aja kali ya, Bu. Ini ada yang ditunggu lagi atau enggak ya? Udah cukup, Bu. Udah tinggalin. Oke, jadi mungkin perkenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Yanti, kuasa hukum dari Ibu Nurul. Sebelumnya perkenalkan juga saya Kalisa Arya sebagai kuasa hukum dari Bapak Revaldo. Saya di sini, saya Nurul Bu, saya kakak tertua mereka. Sini saya sebagai adiknya Kakak Nurul. Dan itu adik kami berdua. Jadi karena di sini sudah lengkap ya, kumpul semua, langsung saja kita mulai. Jadi, klien saya, Ibu Nurul, menginginkan pembagian harta warisan peninggalan Bapak Joko dan Ibu Irina sama rata, sesuai dengan pasal 853 ayat 3 KUH Perdata. Bagaimana menurut klien Anda? Oke, kalau menurut dari klien kami itu sendiri, kami menolak pernyataan tersebut. Kenapa? Karena kami itu menggunakan hukum Islam di dalam kasus ini. Nah, jadi kalau dari pernyataan yang Anda sebutkan tadi, kami menolak untuk kasus ini. Waduh, nggak bisa gitu. Pokoknya saya ingin memakai hukum yang berlaku di negara. Lagian kedua orang tua kita tidak ada memberikan wasiat kalau kita harus mengikuti hukum dari agama. Oleh karena itu, saya mau pembagian warisannya itu berdasarkan hukum yang berlaku di negara ini. Jadi gini Kak, kita kan memeluk agama Islam. Nah, jadi seharusnya kita harus mematuhi ajaran agama kita Kak. Kita kan nggak bisa bilang harus mematuhi hukum di negara ini kalau ada hukum Islam kita gitu. Ya, sebagai laki-laki kan aku yang berhak dapat yang lebih besar kalau menurut hukum agama Islam. Oke, iya betul. Menurut klien saya itu apa yang dikatakan dari Bapak Revaldo itu sangat benar karena dalam hukum Islam itu ada ketentuannya pada Quran Surat An-Nisa ayat 11 di mana dinyatakan bahwa anak laki-laki itu harus mendapatkan 2 bagian dari perempuan gitu. Jadi bagian anak laki-laki itu harus lebih banyak dari anak perempuan kalau menurut hukum Islam dari Quran Surat An-Nisa ayat 11. Tapi agama tuh nggak melarang kalau kita mau ngikutin aturan negara yang Tapi berlaku. kan nggak bisa begitu Kak, kan kita lebih baik kan ngikutin agama Revaldo, kita. aku dia Nggak gak cuma di boleh. keluarga ini, kamu harus Nggak ikutin boleh aku gitu. maunya Kita gimana. harus mematuhi. Nggak bisa. Karena situasinya makin memanas, kita tanyakan terlebih dahulu kepada pihak keluarga. Bagaimana ya Bu ya? Saya sudah ngomong berapa kali, saya nggak mau ya. Ayo he, mana kamu? Yo he. Memangnya dari pihak Ibu Nurul dan Bapak Revaldo belum disepakati ingin memakai hukum apa? Dan jika ada pihak keluarga yang meninggalkan diskusi seperti ini, kita nggak bisa lanjut pembahasan ini. Nah, pembahasan ini nggak bisa dilanjut, kita harus schedule aja ya pembahasan kali ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Iya Mbak, ada apa Mbak? Jadi saya mau minta nasihatnya Pak Ustadz. Oh, nasihat apa ya Mbak? Ini tentang hukum agama tentang pembagian warisan. Ini nggak Pak? Boleh Mbak. Ya soalnya abang dan kakak saya sedang bertengkar karena pembagian harta dan uang gitu Pak. Iya sih, itu masalah sensitif. Jadi boleh nggak Bapak langsung ke rumah saya supaya bisa menjelasin ke kakak dan abang saya? Oh, boleh sih, masih lama. Zuhur juga. Boleh langsung saja Pak. Ya, baik. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Yuk hebat Pak Ustadz. Ada urusan apa datang ke sini? Ini mau selesai masalah konflik terkait kita. Ya udah, kamu telepon abang kamu itu. Pak Ustadz, ayo silakan duduk dulu Pak.
Maaf ya Pak Ustadz, sudah direpotkan sama urusan keluarga kami. Iya, kalau saya juga lebih luang. Tunggu kakak saya satu lagi ya Pak. Boleh, Mbak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mas. Silakan. Oke, Mbak Yohe, ada yang ditunggu lagi keluarganya? Udah nggak ada lagi. Oke, sebelumnya saya pengen tahu nih, permasalahan dari keluarga ini sekarang apa ya? Jadi gini Pak, kedua kakak saya ini sedang bertengkar soal pembagian harta warisan Pak. Jadi saya mau bertanya Pak, apakah kita lebih baik menggunakan hukum agama atau hukum negara? Ya karena saya kan anak pertama, jadi saya inginnya menggunakan hukum negara aja gitu. Saya setuju Pak. Kan kalau saya maunya sendiri tuh kita tuh menggunakan hukum agama kita. Oke, kalau masalah pembagian warisan dalam hukum negara itu, kalian kan semua Muslim, balik lagi ke hukum pembagian warisan dalam Islam gitu Mbak. Tapi tetap Islam, nggak ada hukum negara kalau misalkan kalian semua ini Islam, Mbak. Tapi kan saya ini kalau dilihat pengorbanan saya kepada adik-adik saya dan kepada orang tua saya cuma ingin keinginan saya untuk mengikuti hukuman negara itu dihormati gitu loh Pak. Oke, sebenarnya dalam pembagian warisan ini yang pertama tali keluarga dan persaudaraan tetap dijaga, Mas Mbak. Nah, masalah harta bagian laki-laki lebih besar daripada perempuan itu juga ada tujuannya Mbak. Ya kan laki-laki nantinya, nah terutama masa ini nanti akan menikah, berkeluarga, mempunyai anak dan istri, dan kita semua tahu bahwa itu semua tanggung jawab laki-laki, dan tujuan itulah kenapa warisan untuk laki-laki lebih besar Mbak. Jadi memang harus pakai hukum Islam gitu Pak. Ya, karena nggak ada lagi hukum negara, balik lagi ke hukum Islam. Ya, jalan-jalan satunya ya hukum Islam yang harus diterapkan untuk pembagian warisan ini. Ya, lepas lagi mbaknya udah berkorban buat kuliah masnya, tapi kan itu juga baik lagi pahalanya buat mbak, pahala jariahnya buat mbak, dan yang terpenting kekeluargaan ini masih terjaga. Iya Pak, kasihan juga kan ayah sama ibu kita di atas. Masa sih kita bisa belah karena harta warisan aja? Masa karena uang aja? Nah, masnya juga salah sebagai adik melawan mbaknya. Silahkan yang minta maaf ke mbaknya. Mbak, mungkin ya Mbak. Ya Rivaldo, maafin kakak juga ya Rivaldo. Mungkin ini jalan yang terbaik buat kita. Semoga kita bisa lebih rukun lagi. Mungkin ya Mbak. Iya. Oke, baik, karena permasalahan sudah selesai, kesepakatan sudah ada bahwa dalam pembagian harta warisan di keluarga ini menggunakan hukum Islam. Baik lagi, kita harus mempertahankan tali kekeluargaan dan persaudaraan agar tetap terjaga, Mas Mbak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih juga ya Pak Ya. Ustadz. Ya, Pak. Semoga bisa saling harmonis keluarganya dan tetap berhubungan walaupun kedua orang tua Mas Mbaknya udah nggak ada. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Ya. banyak Pak. Saya langsung pamit ya. Iya. Hati-hati Pak. Ya. Mari Mbak. Mari.